Ya sudah, sekarang aku mau masuk. Pegang. Di belakang. Oh, ada. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Istri hamba Paulus Tribata, selamat pagi. Tuan-tuan hamba Tuhan, semuanya selamat pagi. Perkenalkan aku Daniel yang disebut Belshazzar. Aku bawa temanku 3, Sadrah, Mesak, Abednego. Aku mulai tadi dipanggil oleh hambaku Theophilus Gatot Sudiro ini. Ingin bertanya banyak hal tentang diriku. Dia bertanya kepada aku, puasa ngerawat itu yang benar bagaimana? Tuan Daniel sembahyang 3 kali sehari itu bagaimana? Satu persatu akan saya sampaikan. Puasa ngerawat yang benar itu, jauhi segala macam bentuk, kalau mungkin di Indonesia bumbu-bumbu, garam, merica, gula, vetsin, dan lain sebagainya. Rebuslah sayur-sayuran itu, apa saja yang hasil tumbuh-tumbuhan dari tanah itu yang aku makan dulu, dan buah-buahan. Walaupun aku diundang di meja makan Nebukadnezar, sungguh sangat luar biasa masakannya. Mulai daging lembu, daging sapi, dan lain sebagainya, daging domba, apapun ada, buah apapun ada. Tapi sedikit pun aku tidak tertarik sama sekali. Kemudian aku mulai puasa, seperti kalian puasa, di saat jam 10 malam sampai 18 jam besok, jam 5 sore. Aku puasa ngeblem. Dan puasaku diberkenan oleh Allah di tempat tinggi. Maka aku kuat menghadapi apapun cobaan. Tenanglah hambaku, tubuhmu tenanglah, dagingmu tenang. Jangan berontak, tidak akan kusakiti kamu. Jadi itu puasa yang betul ngebleng itu seperti itu. Jangan puasa jam 10 mulai puasa, tapi nanti ada break lagi, makan lagi. Kemudian curi-curi ada kesempatan minum dan lain sebagainya. Itu tidak boleh sama sekali. Tidak bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Apa yang kalian perbuat, apalagi kalau kalian hamba Tuhan. Kemudian hambaku ini juga bertanya, sembahyangnya 3 kali sehari bagaimana? Terus terang, aku jam 5 pagi sudah bangun. Aku menghadap ke timur menyongsong matahari terbit. Karena itu pribadi Allah yang akan menerangi dunia. Aku sambut kemunculannya. Aku bersyukur dan bersyukur kepada Sang Allah, kasih-Nya memancar dari timur. Kemudian sore hari, jam 4 sampai tenggelam, sampai jam 7, aku hantarkan matahari itu tenggelam di ufuk barat. Aku bersyukur dan bersyukur bahwasannya sepanjang 12 jam, bahkan sepanjang pagi, ketemu sore, aku masih diberi nafas kehidupan. Yang ketiga, malam, saat jam 12 malam, aku bangun, aku sembahyang. Aku keluar halaman, menyaksikan
terang bulan yang sangat luar biasa. Itu kasihnya Tuhan Yesus menyinari di dalam kegelapan malam tanpa memandang bulu. Matahari tanpa memandang bulu menyinari. Boleh dinikmati siapapun yang akan menikmati, dan itu menyehatkan. Itu yang aku lakukan. Oleh sebab itu kalau ada yang bangun jam 12 malam sembahyang sampai pagi, doanya aku bantu untuk dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Ditolong oleh Tuhan. Amin. Itu yang aku lakukan. Selama ini hamba Tuhan hanya menyebutkan Daniel sembahyang 3 kali dalam satu hari. Seperti itu. Kemudian hambaku juga tanya, bagaimana ketika mau dibawa masuk ke Gua Singa, apakah Tuan Daniel takut? Sebenarnya sebagai manusia darah daging, aku takut. Tapi Tuhan sudah melengkapi aku dengan mantra-mantra surgawi. Sebelum aku masuk, aku gendam. Kunci gendamnya apa, Tuan Daniel? Mungkin sama dengan yang kamu miliki. Kurios tadios kumara pardaligu titi menerados malabu bilu malabu labu satu manusaur diuna magunca kunca repi masalo ladingo tadila sayo repi matandu doangilo dolos toteas dolos nerajuk kino denopa mangosarat di pajaluan dera cita rasa nomera bilisako radio sepito teos doangilo. Dengan kunci gendam ini, aku katupkan mulut singa, aku butakan matanya. Bahkan penciumannya aku sumbat, sehingga aku masuk ke gua singa tidak tahu, tidak melihat bahwa di depannya ada mangsa daging yang empuk. Tidak. Kemudian aku juga merajut, diriku aku rajut. Rajutnya mungkin sama dengan yang hambamu Romo Paulus kasihkan. Mungkin hambaku tadi bertanya, apa kunci 19? Coba ucapkan. Kurya samara babayu tami balolan tunan bingka dungo mabino tunggulo maibatas maras songku bilu satu manusaur diuna makunca-kunca. Repi masalo ladingo tadila sayo repi matandudo angilu. Dolos tutios dolos maujuk ino dinoba. Mangusarati pajaluan racita rasa nomor rebil sapo radio sepito teos. Kalau singa mulai bergerak, mulai membuka mata, aku membacakan kunci badai api penembur. Sardoba kaume matonahe maina kutamayo majigo bali bidukun to majigo. Galome tutu manahangke jiwa bilawe dabro manukus dabro piu. Setan iblis yang akan mengangkat mulut singa, aku bungkam semuanya. Dan semuanya terbungkam. Tidak bisa membuka mulutnya, menjulurkan lidah pun tidak bisa. Oleh sebab itu, pelajari terus kunci hikmat meripat yang guru gembalamu kasihkan kepada kamu. Kalau ada orang yang mengatakan itu sesat, dialah yang sesat. Kunci hikmat meripat itu pengetahuan dari surga, dari Allah. Banyak hamba Tuhan yang tidak punya, tapi bilang bisa ngerogosok, bisa ini dan itu, bisa ini dan itu, pembohong. Aku percaya kepada hambaku. Hambaku ini walaupun sudah tua, rajin berdoa, ingin seperti aku 3 kali. Kalau tengah malam, maunya rebahan tidur, tapi Roh Kudus sudah membangunkan. Jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Nanti tidur sebentar sampai jam 7. Hambaku terus mandi. Terus minta sarapan pagi. Doa lagi sampai jam 11. Demikian sore hari. Sebelum matahari terbenam, hambaku ini sudah masuk doa, sembahyang, melantunkan berbagai sanjungan untuk Tuhan Yesus Kristus.
sampai jam 8 malam. Nanti jam 12 malam kembali seperti itu. Aku senang sekali. Tuhanku dipuja-puja oleh hambaku ini. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah, kami puja-puji, kami agungkan. Itu yang dikatakannya. Engkau dulu disembah oleh Bapa Abraham, Bapa Ishak, Bapa Yakub, Bani Israel sebelum murtad menyembah lembu emas. Dalam nama Tuhan Yesus, namamu kami sembah, kami puja-puji, kami agungkan, kami muliakan. Engkau Allah Maha Besar, dahsyat dan perkasa, dilantunkan 100 kali. Kemudian hambaku ini melantunkan yang kedua. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah Maha Suci, Maha Kudus, Maha Benar. Yang ketiga, Tuhan Yesus Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Sempurna. 100 kali juga. Sungguh telaten hambaku ini. Karena mereka mendapat perintah ketika mau diresign sama Tuhan. Pelayanan di Salatiga. Dalam tempo 1 minggu sudah hafal semuanya. Yang keempat, Tuhan Yesus, Engkaulah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, lagi Maha Pemurah. Yang saat ini aku dengar kalau hambanya istri Romo Paulus Bunda berdoa diawali dengan, aku sukacita sekali. Junjunganku disanjung-sanjung. Itu dilantunkan 100 kali. Nomor 5, kemudian, Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang heran, Allah yang ajaib. 100 kali. Tuhan Yesus, Engkau Sang Juru Selamat dunia, penolong, penebus, penyembuh, tempat kami berteduh dan berlindung. 100 kali. Lagi, Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, Allah pembelaku, perisai hidupku, tidak ada yang lain di dalam hati, di dalam keluargaku, sanak famili saudaraku. Hanya Engkau yang menjadi pembelaku perisai hidup. Dilanjut, Engkaulah satu-satunya Allah yang menjadi andalanku, menjadi kebanggaanku. Engkaulah satu-satunya Allah yang menjadi sumber berkat, yang menjadi sumber pengharapan bagi kami semua umat-Mu. Dan yang ke-10, Engkaulah Allah sumber kekuatan, sumber kesehatan, sumber damai sejahtera untuk nikahku, untuk persekutuanku, untuk jemaatku. Tidak ada yang lain. Tiada bosan-bosannya hambanya ini menyebut seperti itu. Bahkan minimal 6.000 kali sehari. Sehari semalam 12.000. Untuk besok, hari ini sudah lunas. Sudah disebut. Makanya aku dipanggil, aku ingin datang. Tapi hambaku takut pingsan. Karena kuasa wibawa Allah. Terakhir hambaku juga tanya, umurnya sampai berapa dulu hambaku? Aku Belsasar. 100 lebih sedikit aku dipanggil Tuhan. Aku disuruh istirahat. Aku tidak bisa menggenapi apa yang kamu nubatkan untuk kitab Wahyu. Sampai masanya tiba nanti engkau dibangunkan. Aku juga berharap saat ini. Kalau semuanya digenapi, aku dibangunkan. Seperti kalian punya pengharapan. Wahyu 10 digenapi. Kalau memang sudah dideklarasikan, kenapa saudara bimbang, takut, bahkan ada mencemooh. Apa yang dikatakan oleh bundamu, semua itu rahasia di balik tirai. Tidak semua orang paham, bahkan pendeta senior pun tidak paham, profesor, dokter pun tidak paham. Rahasia di balik tirai itu hanya Tuhan bukakan di tempat ini. Tempat yang kecil, yang dulu seperti Bethlehem, kandang domba. Aku percaya sama hambaku ini. Sungguh sangat setia. Walaupun kadang-kadang bergejolak, tetapi mampu menahan gejolak hatinya. Saat ini harus menghadapi mertuanya. Dikatakan oleh bunda harus dimenangkan. Ya,
mertuanya di Banyuwangi masih muslim, saudara-saudaranya, adik-adiknya, kakaknya muslim semua. Bahkan keponakannya hambaku ini yang di Madiun juga masih muslim, yang di Jakarta masih muslim. Hambaku belum punya keberanian untuk menginjil ke sana. Tapi suatu saat pasti dimenangkan. Karena pergumulan hambaku, pergumulan saudara-saudaranya semua. Guru dan gembalanya, bunda di sini. Selalu memberikan yang terbaik, selalu mengingatkan. Semua harus dijangkau, harus dimenangkan. Hamba-hambaku sidang jemaat, aku pesan sama kamu semua, dengarkan. Kamu jangan kecewa dengan kondisi keadaan seperti ini. Kadang-kadang di luar nalar apa yang disampaikan oleh hambaku di tempat ini, Bunda, kadang-kadang susah untuk diterima. Tetapi itulah rahasia di balik tirai. Tidak semua paham. Aku juga tahu gejolak hambaku di sini. Banyak yang belum paham, tapi disimpan. Hambaku ini belajar seperti Yakub ketika Yusuf mimpi. Belajar seperti Maria ketika mendapat petunjuk malaikat. Selalu diam dan bertanya. Aku tahu mencatat apa yang menjadi keraguan tentang kereta, tentang kapal. Ditanyakan kepadaku juga, itu dalam wujud apa? Realistis, apa kapal istilahnya dilayarkan di mana? Mengapung di laut mana? Bunda katakan 1,5 planet bumi. Hambaku memang ada keraguan, tapi disimpan. Ingin mencari petunjuk, ingin mohon Tuhan memberi penjelasan. Seperti itu. Tempat pengungsian dan lain sebagainya. Tapi aku salut dengan hambaku ini. Tidak hember mulutnya. Tidak memecah belah, selalu ingin mempersatukan, selalu mendamaikan sejak dulu. Ada kejadian ini, kejadian itu, selalu menjadi pendamai. Dan selalu murah hati. Doanya selalu terkabul. Tadi malam, aku melihat juga ketika Bapak Paulus datang ke tempat ini. Aduh, sukacitanya luar biasa. Walaupun dalam kondisi seperti itu karena sukacitanya. Memberikan persembahan. Padahal sebelumnya juga memberikan persembahan. Hambaku sukacita, hambaku percaya apa yang ditabur dan pasti dituai. Betul juga dikirimkan berkat. Dari lautan Brasil hanya 300.000. Bahkan dari Pulau Bali 50.000. Sukacita sekali hambaku ditunjukkan kepada istri dan anaknya. Inilah hasil sembahyang. Hasil tabur tuai orang yang percaya. Yang saya keluarkan 350 dikembalikan Tuhan 350. Hambaku berbicara seperti itu. Jadi saudara sekalian hamba Tuhan, jangan takut miskin, jangan takut habis uangmu. Apa yang kamu takutkan akan terjadi. Lepaskan mamonmu dan Tuhan akan ganti yang terbaik berlipat kali ganda. 30, 60, 100 kali kalau kamu ikhlas. Seperti janda di Sarifat. Dia juga berpikir hanya segenggam tepung dan beberapa tetes minyak dibuli-buli. Kalau aku berikan kepada abdi Allah ini, makan apa aku dan anakku pasti mati. Tetapi aku juga berpikir, janda di Sarifat itu, lebih baik aku mati, tapi aku berbuat kebajikan, kemurahan. Nah, apakah kamu bisa mencontoh seperti itu? Berani mengambil risiko tindakan seperti itu? Ternyata mereka tidak mati. Di saat kekeringan dipelihara. Tempayannya penuh dengan tepung. Ingatlah. 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 Tuhan tidak mau dipiutangi oleh saudara semuanya. Tuhan itu kaya raya. Dan kamu akan dijadikan yang menjadi slogan di tempat ini. GPA, Sakti Sugi Suci. Jikalau kamu sungguh-sungguh ikhlas. Tidak olit, tidak kikir, tidak pelit.
Tapi kalau kamu holit, kikir, pelit, habislah hartamu. Lihatlah apa yang terjadi di Los Angeles, di Hollywood, di California. Itu murka Tuhan. Mereka semua sudah melecehkan Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus. Tapi ada sebagian orang yang sungguh-sungguh mengasihi. Rumahnya tidak disentuh api, gerejanya tidak disentuh api. Ingat Kejadian pasal 19, peristiwa Sodom dan Gomora. Doa orang sucinya sampai ke hadirat Allah karena kejahatan di Sodom dan Gomora. Dihabiskan oleh api Tuhan. Jangan dikira orang di sekelilingmu itu semua baik sama kamu. Oleh sebab itu waspadalah. Kamu itu gandum yang tumbuh di tengah-tengah ilalang. Saling berhimpitan. Kelihatannya baik, tetapi menghimpit dan menghimpit. Singa haus darah mengaum berkeliling-keliling. Ingin menerkam siapa yang bisa diterkam. Oleh sebab itu aku pesan. Jangan membuat kesempatan untuk iblis bekerja dahsyat. Menelan kau semuanya. Siapapun yang punya perasaan tidak benar, bertobatlah. Mumpung masih ada kesempatan. Selagi Tuhan masih mau ditemui oleh hambanya, oleh bunda, oleh para hamba Tuhan, jemaat didoakan. Pasti semuanya menjadi baik. Aku yang dipakai nubuat tidak bisa menikmati. Tapi engkau sekarang menikmati prosesnya. Tapi kuatkanlah. Ngebleng yang betul-betul ngebleng, makan sayuran. Jangan mau tergoda oleh apapun. Sembahyanglah 3 kali sehari. Lakukanlah. Hambaku ini menjadi contoh. Walaupun sudah tua renta, sempoyongan, selalu mengurung diri di kamar. Sering aku mendatanginya, tapi aku hapuskan memorinya. Sering sekali. Kadang Romo manusia dituntun, menemui, tapi semuanya didelete karena belum waktunya untuk diungkapkan. Terima kasih. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi para hamba Tuhan semuanya. Aku akan kembali. Waktuku sudah habis. Terima kasih. Salam damai sejahtera. Tuhan memberkati kalian semuanya. Haleluya. Ada apa aku yang dipegang-pegang? Aku enggak apa-apa. Aku kuat kok.